Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Coba buka sebentar di 2 Timotius pasal yang ke-20, mulai ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan tahu kepunyaan. Kita ini juga diproteksi, dijagain Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan tahu detail kita. Tuhan tahu nama kecil kita. Dia tahu detail dari kehidupan kita. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang menyebut nama Tuhan harus hidup dalam kebenaran, jangan hidup dalam dosa. Perhatikan yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, perhatikan yang pertama, dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perhatikan baik-baik ya. Kalau hari ini engkau menguduskan dirimu, menyucikan dirimu dari semua kejahatan, dari kepalsuan hidup, dari kelakuan buruk, sikap jahat, hidup komitmen dengan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, kamu tuh seperti dipandang menjadi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia. Dalam rumah yang besar bukannya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang lain dimaksud yang kurang mulia. Tapi kalau hidupmu serampangan, hidupmu sembrono, ya hidup, tapi belum tentu dipakai untuk tujuan maksud yang mulia. Mungkin biasa saja. Ngerti nggak sampai sini? Menjadi perabot. Ayat yang ke-21, perhatikan ya. 21 ini penting sekali. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kalau kita hari ini menyucikan diri kita dari hal yang jahat, apapun itu namanya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ngerti nggak? Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau hari ini kamu menyucikan diri dari semua kejahatan, kepalsuan hidup, kelakuan buruk, keras kepala, kamu mau dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, dijadikan seperti emas murni, kamu akan dipandang menjadi perabot yang mulia, dikhususkan untuk pekerjaan yang maksud yang mulia. Jelas sampai sini? Saya ulang lagi, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kamu komitmen hari ini, hidupmu benar-benar didedikasikan sama Tuhan, disucikan, dikuduskan, komitmen, hidup takut akan Tuhan. Orang lain hidup dalam dosa, kita hidup jujur, kita hidup setia. Orang lain hidupnya ngawur, kita hidupnya takut akan Tuhan. Orang lain gak bisa ditegur, dinasihatin, tapi kita melihat yang lembut, mau diajar, dibentuk, diproses, dan respon hati kita benar. Kita tuh di mata Tuhan dipandang menjadi barang yang mulia untuk tujuan yang lebih mulia. Ngerti gak sampai sini? Makanya tidak heran, pasti ada bedanya orang yang hidup benar dan hidup gak benar. Ada upahnya, ujungnya ada bedanya. Kenapa yang lain dipakai dengan urapan, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan otoritas yang powerful, di sisi lain orang itu biasa-biasa saja? Ya tergantung dia menyucikan diri di hadapan Tuhan apa tidak, menguduskan dirinya di hadapan Tuhan apa tidak, berjalan seperti yang Tuhan mau apa tidak, mengkonsekrasikan dirinya di hadapan Tuhan apa tidak dari semua pencemaran duniawi. Semakin kita komitmen mencintai Tuhan, semakin kita memberi hati ini sama Tuhan sepenuhnya, semakin Tuhan akan pakai dalam perkara ilahi yang dahsyat dan luar biasa. Hidup kita akan tambah hari tambah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin powerful. Harusnya kita ngerti sampai sini. Jadi Tuhan itu melihat komitmen hati kita dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua-duanya nih. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Orang muda nafsunya gede, meski dikontrol, dikendalikan, nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Bisanya ditaklukkan, dikendalikan pada kebenaran. Kalau nafsu nggak dikendalikan, nanti nafsu akan ngontrol dan mengendalikan kita. Ujungnya apa? Menjerumuskan kita pada keinginan duniawi. Dan setan ambil untung di dalamnya, tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita. Jelas sampai sini? Kejarlah keadilan,
kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23, perhatikan, hindarilah soal yang dicari-cari. Oleh yang dicari-cari, gegeran, berantem di media sosial, itu menunjukkan betapa bodoh dan gak ada pengendalian diri. Yang ribut, berantem, berdebat, gak penting banget itu. Hal yang dicari-cari yang gak penting lah. Buat apa? Gegeran di tempat umum hanya menunjukkan betapa kita gak ada penguasaan dan pengendalian diri. Yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ternyata persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak, itu hanya menimbulkan pertengkaran. Artinya jangan gegeran, berantem gara-gara hal yang sepele. Suami istri pun jangan gegeran dengan hal yang sepele. Gara-gara rebutan remote berantem. Ya nggak ada pengendalian diri itu. Gara-gara rebutan makanan berantem. Gara-gara rebutan guling berantem. Apa itu yang diributin? Nggak penting banget. Justru orang itu harus bisa mengendalikan diri dengan baik dan tetap memiliki hati nurani yang murni. Itu di ayat 22-nya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama, dan mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Penting nih. Karena biasanya hati banyak orang itu nggak murni, nggak tulus, melakukan segala sesuatu pingin dihargai, dihormati, dapat pujian, dapat penghargaan dan lain sebagainya. Kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan kok. Sekarang ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Pendeta gegeran berantem di media sosial. Duh, bikin malu aja kerajaan Allah. Tetapi harus ramah terhadap semua orang dan harus cakap, mengajar dan sabar. Ini ada pengendalian diri nih. Menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan biar nggak serampangan dan sembrono. Hidup ngawur. Nggak boleh. Kita harus taruh hati hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan. Ini biasanya kita kesel kalau orang bantah terus, kita tinggalin. Kita ngamuk kadang. Nggak boleh ternyata ya. Kita harus menuntun dengan lemah lembut. Ini seperti di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama itu. Kalau kedapatan orang yang tidak melakukan kebenaran, kita harus menuntun dia dengan roh yang lemah lembut ternyata. Nggak boleh serampangan, nggak boleh marah, supaya kita nggak jatuh dalam pencobaan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ternyata orang yang menguduskan dirinya, menyucikan dirinya dari semua kejahatan, komitmen dengan Tuhan, ujung hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang loh. Jadi berkat. Dipakai menuntun banyak orang yang tersesat kepada kebenaran. Tidak hanya itu, pasti ada berkat, ada promosi, ada peninggian. Itu bonus saja. Itu nggak perlu dikejar. Itu bagian di dalamnya. Ya, makanya hari ini meski komitmen hidup dengan Tuhan, bukan main-main. Hari ini kok hidup main-main, ngikutin dunia. Dunia kan semakin tenggelam dengan bejat, dengan rusak, dengan pesta poranya, dengan amburadulnya. Ke depan kita perlu bergantung sama Tuhan. Tuhan yang mampu membuat, memproteksi, menjaga, yang melindungi, membawa hidup kita dalam kebenaran. Amin. Semua yang kita lakukan dan kita kerjakan ini, Tuhan akan bikin perhitungan suatu hari. Sebab setiap orang akan mempertanggungjawabkannya masing-masing di hadapan Tuhan. Akan terjadi perbedaan antara orang yang hidupnya benar, hidupnya takut akan Tuhan, dan hidupnya orang yang sembrono, serampangan, dan sembarangan. Tuhan pasti akan bedakan antara orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan dan orang yang biasa saja. Pasti ada perbedaannya. Apalagi orang itu tiap hari memiliki keintiman dengan Tuhan, hidup kudus, hidup benar, mengasihi Tuhan, hidup dalam ketaatan. Pasti Tuhan perhitungkan dengan hal yang berbeda. Beda dengan orang yang hidupnya serampangan dan sembrono. Pasti berbeda juga. Di Maleakhi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Itu ada bedanya. Bapak Ibu bisa baca ini di ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat yang ke-13. Bapak Ibu bisa bedakan antara orang yang hidup takut akan Tuhan dan orang yang hidup nggak takut akan Tuhan. Itu ada bedanya. Ada ujungnya yang berbeda. Kelihatannya hari ini sama. Kita ini berdoa 1 hari 4 jam, 5 jam bergaul intip dengan Tuhan. Dengan orang yang nggak berdoa, kelihatannya sama.
kelihatannya kok nggak ada perbedaannya. Tetapi ketika kita ini pelayanan, kita terjun ke pelayanan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita ini menghadapi tantangan, hasilnya berbeda. Ketika kita nyembah Tuhan, terutama kalau yang terjun dalam pelayanan, orang yang biasa nyembah Tuhan berjam-jam dalam hadirat Tuhan di kamar doanya dengan orang yang nggak berdoa sama sekali, ya berdoanya hanya sebentar saja, pasti berbeda ketika diterjun dalam pelayanan. Hasilnya pasti berbeda. Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang nggak sungguh-sungguh itu ada perbedaan. Kalau kita hari ini pingin hidup menjadi seorang yang dipakai Tuhan, diurapin Tuhan, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, lakukan lebih untuk Tuhan. Bayar hargamu bersama Tuhan. Orang yang menguduskan dirinya begitu rupa, orang yang membayar harga, hidup takut akan Tuhan, pikul salib, sangkal diri, matiin semua keinginan daging dan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, ngikutin hawa nafsu. Ujungnya pasti berbeda, dampaknya berbeda, urapannya berbeda, hikmat pengertiannya berbeda, pengendalian dirinya berbeda. Kita semakin memberi hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, belajar menaruh kehendak kita, kemauan kita ini kepada pusat kehendak Tuhan. Ujung hidup kita akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ujung dari hidup kita akan menikmatin semua kebajikan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita akan menikmatin kemurahan, pengurapan, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah. Pada saat yang sama, kelihatannya tidak kelihatan berbeda, tapi di ujungnya orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang bayar harga hidup di dalam hadirat Tuhan, akan terlihat perbedaannya. Hari ini, kalau kita ini mau beri hati kita ini sepenuhnya, sepanjang bulan ini saya ngomong masalah hati. Ini hati ini loh yang penting. Hati ini kita taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Kita menguduskan diri, kita ambil komitmen, mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita ini. Yang daging yang tidak berkenan di hadapan dimatikan. Kita ikutin keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan diizinkan keinginan daging kita ini mengendalikan. Ini kita harus taklukkan. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Ini harus kita taklukkan dengan firman Allah. Sesuai keputusan yang harus diambil sesuai dengan firman. Selaras dengan firman. Hawa nafsu kita taklukkan. Hawa nafsu itu nggak bisa dimatikan. Hawa nafsu itu perlu ditaklukkan sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Semakin kita bisa taklukkan kepada pusat kehendak Tuhan, kita semakin menjadi orang yang hidup dipimpin roh. Keinginan mata, keangkuhan hidup ini juga perlu disalibkan perlahan-lahan. Pikul salib, sangkal diri, matiin dagingmu. Semua keinginan daging dan hawa nafsu kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus matikan. Semakin kita komitmen, mati daging, pikul salib, sangkal diri, tambah hari, karaktermu berubah, keputusanmu berubah, kata-katamu berubah, tindakanmu berubah. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Semakin hari semakin terpancar kemuliaan Tuhan. Nah, orang-orang model kayak begini ya, hidupnya akan dibawa ke dalam level yang berbeda, dalam level urapan yang berbeda, level berkat yang berbeda, level rohani yang berbeda. Semakin kita menaruh hati kita ini sama Tuhan sepenuhnya, kita nggak izinkan diri daging kita ini menguasai, diri sendiri kita yang ngontrol dan mengendalikan. Biar sepenuhnya kita ini taruh pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari hidup kita akan dibawa ke dalam level pengurapan yang berbeda, level hikmat pengertian, kuasa dan pengaruh yang berbeda. Semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan. Orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Memang semuanya sudah selesai di kayu salib, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau hari ini hidupmu ingin dipakai Tuhan, memiliki pengaruh, memiliki otoritas, hidup berkemenangan, jalanin hidup bayar harga di atas rata-rata. Miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan kedekatan dengan Tuhan yang dalam begitu rupa, sampai kita masuk dalam dimensi alam roh yang berbeda, ngalami Tuhan, hidup berjalan sama Tuhan. Kita akan hidup dipimpin Roh Kudus, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bayar harga di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang-orang rata-rata. Kalau kita jadi orang rata-rata, kita akan dipandang menjadi berdana yang biasa saja, yang kurang mulia. Kalau hidup kita nih benar-benar kita mau serahkan sepenuhnya sama Tuhan, ya kita ambil keputusan dan lakukan
keputusan yang di atas rata-rata, semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin menyerahkan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan, semakin minta dipimpin Roh Kudus, semakin minta benar-benar hati ini diserahkan sepenuhnya sama Tuhan. Semakin hari semakin hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin kita akan dibawa ke dalam level pengurapan yang berbeda. Penyerahan kita ini tergantung seberapa besar kita mau dedikasikan hidup kita di hadapan Tuhan. Semakin kita menyerah penuh, semakin kita memberikan hidup kita, semakin pengurapan itu tebal, semakin kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Semakin kita menguduskan diri, Tuhan akan semakin pakai kita. Kita akan memiliki pengaruh, otoritas, dan kuasa. Dari setiap ucapan, tindakan, dan perkataan kita ini memberikan dampak yang besar kepada orang lain. Kalau hidup kita gini nih, sebagai yang hamba Tuhan, bagi yang pelayanan, bagi yang pengkhotbah, kalau hidup ingin memiliki dampak yang besar, kata-katamu mengubahkan banyak orang. Kata-katamu menjadi inspirasi banyak orang, orang lain diubahkan semakin dekat dengan Tuhan. Bayar harga sama Tuhan, nempel sama Tuhan. Lebih banyak waktu diluangkan untuk memiliki hubungan kedalaman dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, berjam-jam kalau perlu dalam hadiratnya. Semakin kita mati daging, semakin kita menaklukkan diri kita berpusat kehendak Tuhan. Di sisi lain, semakin hidup kita didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Hidup semakin dikuduskan buat Tuhan. Semakin kita melakukan hal yang di atas rata-rata, semakin besar pengaruh kita. Kita akan dipandang menjadi barang yang mulia untuk tujuan yang mulia juga. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama dengan orang lainnya, kita dipandang barang yang kurang mulia, dipakai dengan tujuan yang kurang mulia juga. Makanya saya bilang penyerahan kita di hadapan Tuhan itu penting. Semakin kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita kepada pusat kehendak Tuhan, semakin Tuhan bawa kita ke dalam level iman yang berbeda, dalam level pengurapan yang berbeda. Semakin hari hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa hari ini kita memiliki komitmen hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup mendedikasikan sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa ada ruang kosong dalam diri kita. Semuanya dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerahmu, buat firmanmu. Kami kembalikan sepenuhnya buat kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami, sampai firman ini jadi kehidupan. Aku berdoa untuk mengalami orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar kasih setia Tuhan melimpah-limpah. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir. Kami mengucap syukur Tuhan, kami kembalikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi namamu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.